nunggu merah. Oh, nunggu merah. Ya, ya, sudah. Ayo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik, Bu. Ya baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan in-house training berkaitan dengan materi yang nanti saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, kita doa dulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai? Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita nyanyi dulu supaya kita lebih semangat. Nah, mungkin lagu ini panjenengan sudah pernah mendengar. Dan anak-anak pun senang sekali menyanyikan lagu ini. Akan saya coba dengarkan sejenak, nanti kita sama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, dan seterusnya. Kemudian nanti yang kedua, saat yang kedua kita akan menyanyikan lagu Kalau kau suka hati bilang hore. Gitu nggih? Oke. Baik, mari kita nyanyi sambil bertepuk tangan supaya kita lebih bersemangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga dengan nyanyi ini kita lebih bersemangat. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang asesmen. Namun, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nining Rumiati. Saya mengajar di SD Negeri 1 Candisari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Nah, itu sekarang saya akan memulai untuk materi nggih, share screen dulu. Bentar. Masuk ya? Belum. Belum kelihatan? Belum, Buning. Bentar ya. Sudah kelihatan belum ya, Bu? Sudah kelihatan. Paparannya sudah? Paparannya sudah kelihatan belum? Kok nggak kelihatan lagi? Tadi baru kelihatan. Bentar, saya ulang. Ya.
Kelihatan belum, Bu? Sudah baru loading. Loading ya. Ya. Tapi kok nggak Kelihatan? kelihatan? Bentar. Padahal sudah, sudah presentasi loh. Iya sudah kelihatan, tapi cuma foto jenengan tok. Mungkin sudah kelihatan, cuma foto Bu Nining tok ini yang kelihatan. Saya ulang ya. Ya, sinyalnya mungkin ya. Sinyalnya putus-putus, Pak. Sudah? Sudah Bu Ning. Sudah kelihatan? Sudah. Oh ya. Sudah, Bu. Oke, lanjut guys. Nah, kita akan belajar tentang asesmen. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran itu asesmen sangat penting. Nah, mengapa? Untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang berikutnya, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Oh, mohon maaf, saya ulang. Maaf, saya keadaan. Apa itu asesmen? Asesmen adalah bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya pembelajaran. Nah, mengapa asesmen penting? Nah, karena satu, untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Dua, memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian pembelajaran. Yang ketiga, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Adapun prinsip asesmen itu ada 5. Yang pertama, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak pernah lepas dari asesmen, termasuk dengan perencanaan pembelajarannya. Prinsip yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, tujuannya ada yang asesmen yang mendorong proses belajar menjadi bagian pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Tujuan berikutnya menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir satu tahapan. Yang berikutnya menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Yang berikutnya mengacu pada capaian pembelajaran. Prinsip asesmen yang berikutnya yaitu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, orang tua, mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, asesmen di sini yang berkeadilan. Artinya apa? Nah, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Berikutnya, reliabel, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Yang berikutnya, adil dan objektif, yaitu menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas, dan dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Prinsip yang keempat, yaitu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dalam hal ini,
guru memberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta sumber daya dukung yang tersedia. Nah, dalam kegiatan asesmen ini ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru. Yaitu yang pertama adalah berfokus pada asesmen sumatif. Yang berikutnya, teaching to the test. Kemudian, instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapat data nilai untuk pengisian raport. Serta menggunakan hanya satu teknik penilaian. Nah, itu prinsip yang keempat. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjamin dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi dalam hal ini, asesmen hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya, nilai 100 pada satu mata pelajaran itu sama dengan mata pelajaran lainnya. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik dan umpan balik yang memotivasi mengembangkan diri. Asesmen mudah dilakukan oleh guru. Dan ada hal penting yang harus dipahami oleh guru, yaitu guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Nah, itu tadi beberapa prinsip tentang prinsip asesmen. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, ada pertanyaan? Itu nanti sama dengan presensi saya itu nanti, Bu. Gimana, Pak? Oh ya, enggak apa-apa. Yang penting nanti videonya sendiri-sendiri. Sama. Ya, enggak apa-apa. Ya. Pokoknya yang penting sendiri-sendiri. Iya. Ya, Iya, betul. ya, berarti sudah jelas, nggih? Tentang Jelas, Bu Ning, iya. Ya, oke. Kalau sudah jelas, maka akan saya lanjutkan pada jenis asesmen. Nah, dalam yang membedakan asesmen dalam kurikulum saat ini dengan kurikulum sebelumnya, yaitu di dalam kurikulum Merdeka ini ada 3 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnosis. Apa itu asesmen diagnosis? Nah, asesmen diagnosis yaitu asesmen yang digunakan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif, yaitu asesmen yang mendorong proses belajar menjadi bagian pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Yang berikutnya, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir satu tahapan, dikenal dengan asesmen sumatif. Tentang jenis-jenis asesmen sudah jelas nggih, Bapak Ibu? Oke. Bu Nining. Ya, baik. Kalau sudah jelas, saya akan melanjutkan ke yang pertama, yaitu asesmen diagnostik. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa asesmen diagnostik itu memiliki tujuan, yaitu secara umum, sesuai dengan namanya asesmen diagnostik, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnosis terbagi menjadi asesmen diagnostik
non-kognitif, dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun asesmen diagnosis kognitif tujuannya antara lain mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, itu adalah tujuan dari asesmen diagnostik. Nah, lebih lanjut kita akan belajar tentang asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Aktivitas siswa selama belajar di rumah. Kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Adapun tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif, tahap yang pertama adalah persiapan. Kedua, pelaksanaan. Yang ketiga adalah tindak lanjut. Nah, keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan itu sangat penting dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini. Jadi kita harus senantiasa memperhatikan hal itu. Nah, pada kegiatan persiapan asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama adalah kita siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Nah, di sini kalau dalam dalam media sosial mungkin akan ada gambar-gambar yang mewakili emosi seseorang atau dikenal dengan emoji. Ada gambar orang tersenyum, ada wajah yang cemberut, marah, menangis, dan sebagainya. Nah, itu kita siapkan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, pertanyaan lain kita bisa ajukan, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, itu pertanyaan yang mewakili emosi dengan jawaban berupa gambar. Selain itu, kita buat daftar pertanyaan kunci yang mengenai aktivitas siswa. Yang pertama, kita bisa siapkan pertanyaan, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Serta, apa harapanmu belajar di rumah? Nah, itu mengenai contoh kegiatan persiapan. Nah, kemudian masuk ke kegiatan pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu biasanya dilaksanakan di awal pembelajaran atau maksudnya sebelum kegiatan pembelajaran. Kenapa? Nah, itu agar kita bisa memanfaatkan jawaban dari peserta itu untuk mengetahui karakteristik siswa dan potensinya sehingga perencanaan pembelajaran yang kita buat itu sesuai dengan karakter dan potensi siswa. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Sudah jelas Bu Nining. Berarti sudah jelas, bagus. Ya. Nah, karena Bapak Ibu sudah jelas semua, coba sekarang berikan satu contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Satu saja.
Menurut saya, asesmen diagnostik non kognitif, ya, mungkin dengan apa ya? Tunjuk. Iya, dengan memberikan anak disuruh melakukan sesuatu yang melakukan apa ya, gerakan cara berjalan di depan orang tua gitu mungkin. Oh ya, sip, bagus Bu Eni. Pak Parman mau menambahkan? Oke, karena tidak terdengar, bisa kita lanjut, nggih. Nah, bagus tadi memberikan satu contoh asesmen diagnostik non kognitif. Nah, sebelum dilanjutkan, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak ya? Oke, jelas, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mencoba membuat contoh asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, sebagai refleksi bahwa kegiatan kita hari ini yaitu kita belajar tentang asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini dimanfaatkan oleh guru untuk mengetahui potensi dan karakter menonjol peserta didik untuk selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, mengingat pentingnya asesmen diagnostik ini, maka kita sebagai guru, kita harus benar-benar mempersiapkan diri, merancang hal apa saja yang ingin diketahui oleh kita, guru, terhadap siswa. Sehingga nantinya kita bisa merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan potensi serta karakteristik siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira pembelajaran kita atau belajar kita tentang asesmen, terutama asesmen diagnostik hari ini sudah jelas, nggih? Sudah cukup? Maka kegiatan ini kita akhiri. Mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan ini banyak kekurangan, banyak kekeliruan. Sebelum kita tutup, mari kita doa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi diri kita, bagi masyarakat, dan terutama bagi anak-anak kita, dan terutama untuk pengembangan mutu pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.